pembunuhan berencana Brigadir Yosua sebagai justice kolaborator. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Barada Eliezer sebagai justice collaborator. Dengan status sebagai justice collaborator, LPSK akan memberikan pendampingan untuk Barada Eliezer dalam setiap proses pemeriksaan. Barada Eliezer juga telah mendapatkan perlindungan sejak Jumat malam lalu. Dalam hal ini, LPSK telah melakukan koordinasi dengan pihak Bareskrim Polri. Ya, secara status, kami sudah berikan status justice collaborator kepada Barada E. Ya. Artinya sudah ada perlindungan sementara. Ya, jadi kami sudah berikan status sebagai justice collaborator. Ya, dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal pemisahan pemberkasan itu menjadi bagian yang menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikannya. Sudah dari kapan sih Pak yang sementara perlindungan? Dari sejak Jumat malam. Oh, dari hari Jumat malam. Iya. LPSK mengabulkan permohonan Barada Eliezer sebagai justice collaborator dengan berbagai pertimbangan. Selain bukan sebagai pelaku utama dalam kasus yang menjeratnya, Barada Eliezer juga bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kejahatan tersebut. Ya, jadi Baradae ini kan pertama kali orang yang menyampaikan terkait dengan bahwa ternyata tidak ada saling tembak, ada baku tembak gitu, yang ada pembunuhan. Itu problem ini ya, ini kunci dari kasus ini pertama kali diungkap oleh Mas Eliezer ini. Jadi itu yang kami ini ya appreciate terhadap Mas Barada, kemudian dan apresiasi juga dengan penyidik Polri ya bisa bisa approach kepada Baradae untuk mengungkap ini. Kalau kemarin Richard Eliezer ini tidak tidak ngomong ya bahwa peristiwa tersebut adalah pembunuhan, maka sampai detik ini tidak terungkap bahwa ada kejahatan sebenarnya dalam kasus ini gitu. Sementara itu terkait permohonan perlindungan dari istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tim LPSK belum berhasil melakukan asesmen karena Putri belum bisa diajak berkomunikasi. Karena kendala itu, LPSK tidak bisa menerima permohonan perlindungan dari Putri Chandrawati. Tim Liputan Metro TV. Kuasa hukum Barada Eliezer mengapresiasi dan berterima kasih atas putusan LPSK yang memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Eliezer dalam status sebagai justice kolaborator kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami mengapresiasi dari LPSK hari ini. Tadi siang saya mengikuti press conference yang disampaikan LPSK. Bahwa LPSK menyampaikan bahwa tidak ada niat mens rea dari klien kami, Barada RE. Menurut saya ini adalah jalan menuju keadilan semakin terbuka untuk klien kami. Kami berharap bahwa ini akan menjadi poin yang bagus hingga pembelaan ke depannya kami harapkan Baradae bisa bebas. Pak, kemudian terkait dengan pemeriksaan hari ini Komnas HAM katanya akan bertemu dengan Eliezer. Ya, mengenai Komnas HAM saya belum dapat info ya. Jadi saya belum dapat info. Berarti ini agendanya ke sini kok? Saya agenda hari ini adalah pemeriksaan Barada RE. Saya akan mengajukan ahli psikologi untuk Barada RE. Sudah diterima oleh penyidik. Kami kemarin meminta supaya hak-hak klien kami diberikan dan penyidik merespon. Hari ini saya datangkan ahli psikologi untuk klien kami. Pemirsa, keluarga Brigadir Yosua mengapresiasi langkah Mabes Polri yang mencabut penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo Putri Chandrawati. Dengan penghentian kasus ini, keluarga Yosua meminta agar pihak berwajib memulihkan nama baik Brigadir Yosua dan keluarga besar Huta Barat. Penghentian kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Irjen Pol Verdi Sambo Putri Chandrawati oleh tim khusus Mabes Polri disambut baik keluarga Brigadir Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menilai memang sudah selayaknya kasus dugaan pelecehan seksual ini dihentikan karena tidak cukup bukti. Pelaporan dugaan pelecehan seksual ini juga dinilai janggal karena lokasi kejadian berubah-ubah.
semula disebut di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun belakangan disebut lokasinya di Magelang, Jawa Tengah. Sangat mengapresiasi ini dan itu bukan langkah yang sangat tepat terhadap perkara ini. Karena selama ini memang apa yang dinarasikan oleh Karopenmas pada itu yang diikuti juga sampai saat ini itu terbantahkan. Karena pertama, itu kejadian pertama dibilang di Duren 3 dan itu tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Nah kemarin Verdi Sambo memberikan keterangan yang disampaikan oleh Kadif Humas melalui press release yang didengar oleh publik menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di Magelang. Magelang pada saat si ibu dan si Brigadir J di sana. Dan ini kan ada perubahan banyak rekonstruksi, perubahan skenario yang membuat hal ini makin terang bahwa ini memang suatu bentuk menghalang-halangi dan menutupi perkara ini. Menyusul dihentikannya kasus dugaan pelecehan seksual ini, ayah Brigadir Yosua yang ditemui di kediamannya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, meminta agar pihak berwajib bisa mengembalikan nama baik Brigadir Yosua dan keluarga besarnya. Pengaduan Ibu Putri soal pelecehan seksual dan rencana pembunuhan sudah terbantahkan, tidak ditemukannya pidana di dalamnya. Jadi oleh karena itu Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa pengaduan itu terbantahkan dan tidak ada hukum terpidananya. Oleh karena itu kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Yosua beserta nama baik keluarga besar dipulihkan. Saat ini pihak Bareskrim Polri tengah mendalami pengakuan Verdi Sambo yang menyatakan motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua untuk alasan telah melecehkan harkat dan martabat keluarga. Tim Liputan Metro TV. Keluarga Brigadir Yosua meminta polisi mengungkap apa motif utama mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Selengkapnya sesaat lagi.